Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi hikmah mengenai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya. Salah satunya ialah dengan menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memanfaatkan dirinya untuk membantu orang lain. Janganlah menunggu mampu atau senang baru mau membantu, akan tetapi berusahalah sebisa mungkin untuk membantu meringankan kesusahan orang lain. Jika mampu membantu dari segi materi, bantulah mereka yang kesusahan, misalnya dengan bersedekah bahan makanan asas seperti beras, minyak masak, gula dan sebagainya. Membantu membayarkan hutang. Dengan membantu membayarkan hutangnya, samalah dengan meringankan bebannya. Boleh juga menghalalkan hutang orang yang berhutang. Membantu menyelesaikan rumah saudara atau tetangga yang lama terbiar, samalah dengan menyenangkan dan meringankan bebannya. Bahkan bukan itu saja, kita juga akan memperoleh pahala kebaikan karena sama dengan menutup kaiban pemilik rumah. Sesungguhnya rumah yang terbiar itu dapat menyebabkan fitnah dan keaiban bagi pemilik rumah itu. Oleh itulah, membantu menyelesaikannya samalah dengan kita menutup keaibannya. Besar pahalanya, namun tak semua orang mampu melakukannya. Sesungguhnya Allah SWT janjikan pahala yang terbaik bagi sesiapapun yang mahu membantu menyelesaikan rumah saudara atau tetangganya. Tentulah yang dimaksudkan ialah rumah orang yang benar-benar tidak mampu menyelesaikannya, bukan rumah mewah yang dibangun untuk tujuan bermegah-megah. Dapat juga dengan membelikan pakaian atau kendaraan dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu dari segi materi, bantulah dengan tenaga, dengan berusaha membuat orang lain merasa bahagia, atau dengan memberi idea-idea yang baik untuk membantu mereka keluar dari segala permasalahan. Usahakan sebaik mungkin untuk menyenangkan orang lain, walaupun hanya dengan senyuman, sapaan atau bertanya kabar. Walaupun seandainya orang yang kita bantu itu tak menghargai sekalipun, usaha berhenti menjadi orang yang bermanfaat. Teruskan usaha dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berusaha memanfaatkan dirinya untuk membantu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ani ibni Umar anna rajula ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takasifu anhu qurbah aw taqdi anhu daina aw tadrudu anhu ju'a wal an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi, yakni Masjidal Madinati Syahra. Daripada Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain.
Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13.280 dan status hadis ini merupakan hasan dan sahih Al-Jami nomor 107. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlumba-lumba dalam hal kebaikan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Rugilah bagi sesiapa pun bila masih diberi kesempatan hidup di dunia fana ini namun tidak menjadikan diri bermanfaat. Orang yang tidak bermanfaat sama dengan orang yang rugi, kerana di dunia inilah saja kesempatan kita untuk menjadikan diri kita bermanfaat. Dunia inilah ladang untuk menanam, sementara di akhirat kelak tempat menuai segala apa yang kita tanam. Selain itu, setelah kita meninggal, kita akan berehat dalam waktu yang sangat lama di dalam pembaringan alam barzah, tempat yang sangat gelap, sangat sempit dan sunyi. Oleh itu, barang siapa yang ingin diluaskan kuburnya, hendaklah berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, hendaklah segalanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan balasan, hanya mengharap keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ingatlah akan sesuatu yang saat ini banyak diabaikan. Ingatlah, jika ingin memberi bantuan, hendaklah kita mencari saudara yang terdekat dahulu. Lihatlah keadaan mereka, usah tunggu mereka meminta, kerana tidak semua saudara yang mahu meminta-minta. Begitu pula dengan tetangga. Carilah tetangga yang hidup kesusahan. Pasti di antara tetangga kita yang mampu, di antaranya ada yang hidup kesusahan. Akan tetapi mereka menahan diri, tidak mahu meminta-minta. Ingatlah bahawa kita semua bersaudara. Sesiapa pun yang hidup dalam kesusahan, kerana sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Hendaklah kita mengikuti cara Rasulullah SAW, baiknya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, yang berkorban harta dan nyawa untuk menjadikan manfaat bagi semuanya. Alangkah baiknya bagi sesiapa pun yang mempunyai harta yang melimpah memberi bantuan modal untuk usaha kecil-kecilan, supaya mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dapat membuka usaha sendiri dan dapat memperoleh nafkah dari hasil usaha sendiri. Dari hasil usaha itu pula mereka dapat menyelesaikan masalahnya masing-masing. Syukurlah jika mereka yang telah berjaya dalam usahanya juga dapat membantu meringankan beban orang lain di sekelilingnya. Janganlah kita simpan harta sendiri dan menikmatinya sendiri hanya untuk memenuhi keinginan nafsu sendiri. Sungguh hilang keberkatannya bila harta itu dinikmati sendiri. Selain itu, dikhawatiri akan menyebabkan bala bagi diri sendiri dan hisab yang berat di akhirat kelak. Gunakanlah urusan yang penting lainnya. Usah kita terlalu mengikuti kehendak nafsu. Hendaklah yang lebih dari harta yang dimiliki itu dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat, untuk diri sendiri juga, daripada hanya disimpan. Harta yang disimpan tidak membawa ke mana-mana dan tidak akan menjadi apa-apa selain menyeret pemiliknya ke jurang api neraka. Selain itu, harta yang disimpan belum tentu menjadi milik kita, kerana sesungguhnya kita tak tahu bila tiba masa datangnya ajal. Namun yang pasti, harta yang disimpan itu akan menjadi milik pewaris jika pemiliknya telah tiada. Oleh itu, alangkah baiknya sebahagian dari harta yang disimpan itu dimanfaatkan untuk kepentingan di akhirat, dan biarlah sebahagiannya disimpan untuk masa tua dan juga waris bila kita sudah tiada. Bagaimanapun, kita tetap bakal meninggalkan semua. Oleh itu, belajarlah untuk tidak mencintai harta dunia. Hanya amal yang menjadi peneman diri di alam barzah.
Pada saat itulah orang yang bermanfaat akan menikmati kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam barzah, yaitu berupa kubur yang luas dan berehat dengan selesa. Sedangkan orang yang tidak bermanfaat akan hidup di alam barzah penuh penyesalan. Sesungguhnya di akhirat kelak semua orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh semula apa yang telah dikorbankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan balasan yang lebih baik dan yang berlipat ganda lebih dari segala kemewahan di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sedikit hikmah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita sentiasa dikurniakan afiah, mahfirah, rahmat, keberkatan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri dengan doa, mohon keselamatan dunia hingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalam.